وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa kembali dan meneruskan kajian kita dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus. Dalam kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai aqsamul qulub, pembagian hati. Sedikit mereview apa yang telah kita kaji dalam kesempatan yang lalu, bahwa kesempatan yang lalu kita membagi aqsamul qulub jadi 3. Hati terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama adalah al-qalbul sahih, hati yang benar, hati yang salim, hati yang sehat, dengan batasan-batasannya tentunya. Kemudian kita juga telah membahas juga pembagian yang kedua. Jenis yang kedua dari hati adalah al-qalbul mayyit, hati yang telah mati, hati yang sudah tidak lagi mengenal Tuhannya, tidak mengenal lagi Rabb-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hati yang ketiga adalah al-qalbul marid, hati yang sakit, hati yang terkadang diliputi oleh sebuah kemaksiatan, dan sesekali waktu dia disibukkan dirinya dengan ketaatan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qalbul marid menggabungkan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Berbeda dengan qalbul mayyit, hati yang telah menjadi mayat. Kehidupannya hanya diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan kemungkaran, dan tidak diisi sedikit pun juga dengan sebuah ketaatan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin kita perlu memberikan berpegang pada sebuah definisi, dan dengan definisi tersebut kita kemudian bisa bercermin atas diri kita. Kita bercermin atas diri kita, apa yang terjadi dengan hati kita. Dikatakan oleh Abu Turab Askar bin Husain al-Nahbashi, seorang ulama di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan min alamati sawadil qalb salasa. Ada 3 tanda. Ada 3 tanda di mana seseorang memiliki hati yang telah menghitam. Artinya apa? Tanda bahwa seseorang memiliki hati yang sakit, atau bahkan tanda bahwa seorang hatinya telah menjadi sebuah mayat. Waliyadzubillah. Yang pertama adalah alla yajid lidunubi murzi'a, ketika dia tidak mendapati bahwa sebuah dosa adalah sebuah sesuatu yang menakutkan. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, akan tetapi kita tidak merasakan sebuah ketakutan, maka berhati-hatilah di sini. Bisa jadi hati kita telah sakit atau bahkan telah mati. Waliyadzubillah. Alla yajid lil qalbi, alla yajid lid dunubi mufzi'a. Dia tidak mendapati sebuah ketakutan ketika berbuat sebuah dosa. Yang kedua, wala li ta'ati mawqi'a, ketika dia tidak mendapati sebuah ketaatan di dalam hatinya. Artinya dia tidak menyediakan sebuah tempat, atau tidak ada tempat sedikit pun di dalam hati seseorang sebuah ketaatan. Atau ada sebuah ketaatan, tetapi sangat sedikit jumlahnya, sangat minimal jumlahnya. Maka berhati-hatilah, kita wajib berkaca diri di sini. Yang ketiga adalah wala lil mau'idati munji'a, ketika kita mendapatkan sebuah nasihat, sebuah saran, sebuah kritik, sebuah masukan, akan tetapi mau'idah tadi, saran, kritik, nasihat, masukan yang diberikan oleh orang lain pada diri kita, tidak kita anggap sebagai sesuatu yang berharga. Bahkan kita anggap angin lalu, maka berhati-hatilah. Hati kita telah sakit, hati kita bahkan telah mati. Waliyadzubillah. Oleh sebab itu dalam masalah yang kemarin kita telah membahas,
Bagaimana hukumnya bergaul dengan seseorang yang memiliki hati yang sakit? Bagaimana hukumnya bergaul dengan seseorang yang memiliki hati yang telah menjadi mayat? Bahwa hukumnya mau jelas. Boleh mengatakan famukhalafatu salibah hadzal qalb saqamun. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki hati yang sakit, hati yang telah mati, maka ibaratnya kita mencari sebuah penyakit. Ibaratnya kita memiliki sebuah penyakit di sini. Wa mu'asyaratuhu samun, dan kita bergaul dengannya sebuah racun. Racun yang paling tidak lama atau lambat, cepat atau lambat, kita akan terkena racun tadi. Wa mujalasatuhu halak, dan ketika kita duduk dengannya, duduk satu majelis dengannya, sebuah kehancuran bagi kita. Bahkan dikatakan para ulama, suhbatu ahli shalah turasu fil qalbi shalah. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, akan mewariskan di dalam hati kita sebuah kebenaran. Artinya kalau kita bergaul dengan orang yang benar, orang yang saleh, maka akan timbul di dalam diri kita sebuah kesolehan, perasaan kesolehan. Oleh sebab itu dikatakan oleh Ahmad bin Harb ketika dia mengatakan, "Laisa syai'in anfa'u liqalbil 'abdi min mukhalatati shalihin." Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati seorang hamba kecuali dengan bergaul dengan orang yang saleh. Jadi ketika kita bergaul dengan orang saleh, orang-orang yang saleh, orang-orang ahli ilmu, memiliki ilmu, maka akan memberikan manfaat bagi hati kita. Kemudian walaysa syai'in adharra 'ala al-qalbi. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi hati kita min mukhalatatil fasikin, dibandingkan dengan bergaul dengan orang-orang yang fasik. Kita bergaul dengan orang yang fasik hanya menimbulkan sebuah kemafsadatan, kerusakan. Karena cepat atau lambat kita pasti akan terkena dampaknya. Wan nadharu ila af'alihim, dan begitu juga ketika kita melihat perbuatan-perbuatan orang-orang yang fasik dan kita diam atau kita tidak menjauh, maka hakikatnya akan ketika kita menyaksikan perbuatan tersebut hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum mengenai masalah yang kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Pembahasan hati menjadi 3 macam. Sedangkan pada hari ini insyaallah Anda tidak akan mengambil banyak. Anda hanya akan menyebutkan 2 masalah besar dalam kesempatan hari ini. Yang pertama adalah alamatu maradul qalbi. Alamat atau tanda-tanda hati yang sakit. Itu masalah yang pertama yang akan Anda bahas dalam pertemuan ini. Masalah yang kedua adalah yang harus kalian perhatikan dalam kajian hari ini adalah alamat sihhatil qalb. Tanda-tanda hati yang sahih, hati yang sehat. Jadi perhatikan dengan benar, perhatikan dengan baik. Dalam kesempatan hari ini Anda hanya menyebutkan 2 masalah besar. Masalah bagaimana tanda-tanda hati yang sakit dan bagaimana tanda-tanda hati yang sehat tentunya. Masalah yang pertama, alamatu maradil qalb. Tanda-tanda hati yang sakit. Apa saja tanda-tandanya? Secara umum alif di sini menyebutkan ada 3 tandanya. Kenapa sebelumnya? Kenapa kita perlu mempelajari tanda-tanda hati yang sakit? Apakah itu sesuatu yang penting? Bukankah kita hanya perlu mempelajari tanda-tanda hati yang sehat saja supaya kita bisa mencapainya? Lalu apa faedahnya kita mempelajari tanda-tanda hati yang sakit? Apa faedahnya? Apa faedahnya? Ya ikhwah, bahwa sesungguhnya hati yang sakit ada tanda-tandanya.
Tanda-tanda tadi diibaratkan sebuah lampu merah, sinyal isyarah mururiyah. Jadi lampu merah. Kalau kita di jalan ada lampu merah, kira-kira kita apa yang harus kita lakukan? Sikap kita harus berhenti. Hijau boleh jalan. Begitu juga tanda hati kita. Hati kita ketika hati kita sakit mengeluarkan sebuah sinyal. Sebagaimana tubuh kita, misalnya ada sesuatu yang bermasalah dalam tubuh kita. Tubuh kita secara umum mengeluarkan sebuah sinyal. Misalnya ada sesuatu yang tidak beres, ada sebuah virus, ada sebuah bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Biasanya tubuh kita mengeluarkan sebuah sinyal. Misalnya sinyal itu tubuh kita menjadi panas, kepala kita jadi pusing, mata kita menjadi menguning misalnya, wajah kita jadi pucat. Itu tanda-tandanya. Sebagaimana penyakit fisik memiliki tanda yang dengannya seseorang bisa mendiagnosa. Seorang dokter gimana mendiagnosa seorang pasiennya? Dengan tanda-tanda yang ada dalam fisik seseorang, pada matanya, pada kakinya, pada pergelangan pada telapak tangannya, pada suhu badannya dan sebagainya. Begitu juga kita mempelajari tanda-tanda hati yang sakit supaya apa kira-kira? Apakah supaya kita bisa menghukumi orang lain bahwa si fulan hatinya sedang sakit, sehingga kita tidak perlu dekat-dekat dengan dia. Si fulan hatinya sedang sakit sehingga kita harus mentakdir dia. Si fulan sedang sakit hatinya sehingga kita tidak perlu ngobrol dengannya. Apakah itu? Tidak. Kita mempelajari tanda-tanda hati yang sakit hanya satu tujuannya, supaya kita bisa bermuhasabah, supaya kita bisa berintrospeksi, kita bisa berkaca diri. Kita bisa berkaca diri bahwa ketika kita melihat tanda-tanda ini, kita harus sadar dengan segera bahwa hati kita sedang sakit. Lalu apa yang terjadi ketika kita sadar bahwa hati kita sedang sakit? Tentunya kita harus mencari sebabnya. Pertama, sebabnya apa? Jika sebab tadi sudah ditemui, kita harus meninggalkan sebab-sebab tadi. Misal hati kita sakit, kenapa? Karena kita banyak ngobrol, kita banyak ngomong misalnya. Maka kita harus tinggalkan banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Misalnya ketika kita tahu bahwa kita sakit, kita tahu sebabnya. Kenapa? Karena minggu-minggu ini saya banyak memandang sesuatu yang tidak patut saya pandang. Maka kita harus meninggalkan sebab-sebab tadi. Misalnya kita mendapatkan bahwa kita sedang sakit, dan kita mendapatkan bahwa kita sakit, kita ketemu obatnya, ketemu sebabnya. Bahwa hati kita sedang sakit disebabkan karena misalnya minggu-minggu ini kita banyak makan. Ketika seorang banyak makan menyebabkan seorang hati menjadi sakit, menjadi tertutup, bahkan jadi mati, banyak tertawa. Ketika kita tahu sebabnya, kita harus meninggalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tahu sebabnya, kita harus berkaca diri. Berkaca diri untuk meninggalkan sebab-sebabnya. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa hati kita sedang sakit, kita harus berkaca diri supaya setidaknya kita bisa mencari obatnya. Jadi kita harus berkaca diri, berintrospeksi, bermuhasabah untuk mencari sebabnya dan untuk mencari obatnya. Bukan untuk menghukumi orang lain bahwa orang tersebut hati sedang sakit, bahwa orang tersebut hatinya sedang sekarat, mau mati, bahwa orang tersebut hatinya sudah mati. Tidak. Jadi untuk menghukumi diri kita sendiri. Kata Nawawi di sini, waqad yamrudul qalbul 'abd. Seseorang hamba hatinya suatu ketika sedang sakit, atau bisa saja
hamba hatinya sedang ditimpa sebuah penyakit. Wastaddul marad, dan kemudian semakin hari semakin bertambah sakitnya. Wala ya'rifu bihi sahibuh, dan pemilik hati tadi, siapa pemilik hati tadi? Orang tersebut tidak mengetahui bahwa dia sedang sakit. Ada atau tidak seseorang hatinya sakit, akan tapi dia tidak tahu bahwa hatinya sedang sakit. Banyak. Jangankan orang yang kemudian hatinya sakit, orang salah, orang melanggar lampu merah. Banyak yang tidak merasa bersalah ketika melanggar lampu merah. Sesuatu yang kemudian secara fisik nampak saja. Orang salah tidak merasa salah. Orang mukul depannya, orang mukul orang lain, orang melanggar syariat Allah tidak merasa bahwa dirinya salah. Itu banyak sekali. Bagaimana dengan sesuatu yang sifatnya tersembunyi? Masalah hati. Seseorang kemudian hatinya sakit, bahkan hari demi hari hatinya semakin sakit dan dia tidak merasakannya. Itu banyak sekali. Bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rifu bi mautihi. Bahkan seseorang hatinya telah mati dan kemudian pemilik hati tersebut tidak mengetahui bahwa hatinya telah mati. Dan itulah arti pentingnya kita mempelajari tanda-tanda hati yang sakit, supaya kita bisa mendeteksinya, mengenalinya secepat mungkin, untuk kemudian kita mencari sebabnya dan mencari obatnya. Kemudian wa alamatu marduhu aw mautuhu, sedangkan alamat atau tanda-tanda sakitnya hati atau matinya hati seseorang ada 3 macam di sini. Di sini mu'alif tidak menyebutkan ada 3, akan tetapi secara umum kita ringkas saja ada 3. Yang pertama, tanda pertama yang harus kita perhatikan, yang dengannya kita berkaca bahwa tanda seorang telah sakit hatinya. Katanya, anna sahibahu la tu'allamu jarahatul ma'asi, ketika seseorang pemilik hati tersebut tidak merasakan sakitnya berbuat kemaksiatan. Berbuat kemaksiatan, sebuah kemaksiatan pada hakikatnya sebuah penyakit yang menyakitkan hati seorang hamba. Akan tetapi musibah terjadi ketika seseorang menuruti hawa nafsunya. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Sungguhnya hawa nafsu seseorang mengarahkan seseorang kepada sebuah kemungkaran. Hawa nafsu seseorang mengarahkan seseorang pada sebuah kehancuran, sebuah keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya hukum asalnya adalah manusia setiap dari jiwa kita merasakan sebuah kenikmatan ketika kita menuruti hawa nafsu kita. Artinya apa? Kita merasakan kenikmatan ketika berbuat maksiat, yang pada hakikatnya maksiat tadi adalah sebuah sesuatu yang menyakitkan. Itu yang pertama. Ketika kita mendapati diri kita merasa enjoy, merasa senang, tidak merasa sakit hati kita, tidak merasa sedih ketika kita berbuat maksiat, maka ketahuilah bahwa hati kita sedang sehat atau sedang sakit? Sedang sakit. Seperti yang telah Anda sebutkan tadi, sebuah ayat dari Abu Turab An-Nakhshabi, seorang ulama yang hidup di sejaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Min alamati sawadul qalb salasa, tanda-tanda hitamnya hati seorang hamba ada 3. Salah satunya apa?
alla yajid lidzunubi mufzi'a, ketika dia tidak mendapati sebuah ketakutan ketika berbuat sebuah dosa. Ini sebuah tanda hati kita telah menghitam, hati kita sedang sakit, bahkan telah mati. Itu yang pertama. Perhatikan dengan baik. Kemudian yang kedua, tanda yang pertama adalah ketika kita tidak mendapati bahwa kita merasakan perasaan sakit ketika berbuat maksiat. Tanda yang kedua adalah wala yuji'uhu jahruhu bil haqq, ketika dia tidak merasakan sakitnya dia ketika dia merasa, jadi ketika dia diselimuti dengan sebuah kebodohan, dia tidak merasakan sebuah kesakitan. Artinya ketika seseorang dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apa yang halal dan mana yang haram, tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dia tidak mengetahuinya. Dia tidak merasakan, tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa bahwa dia tidak merasa bahwa dia berdosa ketika dia bodoh. Dia tidak merasa berdosa ketika dia tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Itu tanda yang kedua. Tanda ketika seseorang hatinya sedang sakit, bahkan telah mati, dia tidak merasakan sakitnya sebuah kebodohan. Yang pertama, ketika seseorang tidak merasakan sakitnya berbuat kemaksiatan. Yang kedua, tidak merasakan sakitnya ketika dia berada di sebuah kebodohan, diliputi sebuah kebodohan, yang kebodohan tadi mengantarkannya kepada kehancuran dirinya. Kemudian tanda yang ketiga, ringkas saja. Tanda dari sakitnya hati seorang hamba. Katanya, uduluha 'anil aqdiyatin nafi'ati ila dharrah. Ketika seseorang berpaling dari makanan, hati kita memiliki makanan. Hati kita wajib diberikan sebuah makanan. Ketika seseorang uduluha minal aqdiyatin nafi'ah, ketika seseorang berpaling dari makanan yang bermanfaat bagi hati seseorang, ila dharrah, dan orang tersebut berpaling kepada makanan yang membawanya kepada sebuah kehancuran, membawanya sebuah kemafsadatan, maka percayalah bahwa seseorang tersebut telah hatinya sedang sakit. Wa uduluha 'anid dawa'in nafi' ila da'id dhar, dan ketika seseorang berpaling dari obat yang bermanfaat dan dia berpaling kepada obat yang tidak bermanfaat. Lalu apa yang dimaksud dengan aqdiyah, bahan makanan bagi hati tersebut, dan apa yang dimaksud dengan ad-dawa'un nafi'? Kata mu'allif di sini, wa anfa'ul aqdiyah, dan bahan makanan yang paling bermanfaat bagi hati seseorang adalah ridaul iman, bahan makanan yang berupa keimanan. Artinya apa? Ketika hati seseorang diselimuti dengan sebuah keimanan, dengan amal soleh, maka ketahuilah bahwa hati seseorang tersebut adalah hati yang sehat. Akan tetapi jika seseorang hatinya mulai diselimuti dengan hal-hal yang jauh dari keimanan, dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan, dan dengan hal-hal yang lainnya yang mengotori hati, maka pada hakikatnya orang tersebut telah memberikan makan pada hatinya sebuah makanan yang membahayakan bagi hatinya tersebut. Wa anfa'ul adwiyah, dan kemudian dawa atau obat yang paling bermanfaat
bermanfaat bagi hati seseorang adalah dawaul Quran, adalah obat yang berupa Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Dan ketika seseorang telah jauh dari membaca Al-Quranul Karim, pada hakikatnya orang tersebut telah menjauhi obat yang bermanfaat, dan orang tersebut telah mendekati atau mengkonsumsi obat yang membawanya kepada sebuah kehancuran bagi hatinya. Itu secara umum 3 hal yang merupakan tanda atau alamat dari sakitnya hati seseorang, yang dengannya kita kemudian harus berintrospeksi diri, harus bermuhasabah, karena tanda-tanda tersebut diibaratkan sebuah lampu, sebuah isyarat. Ketika hati kita sedang sakit, maka kita harus segera mencari sebabnya dan mencari obatnya. Dan bukannya kemudian ketika kita mencari tanda-tanda hati yang sakit, lalu kita bisa menghukumi orang lain atau bisa mengecap orang lain dengan cap hati yang orang tersebut memiliki hati yang sakit. Tidak. Akan tapi itu untuk berintrospeksi bagi diri kita, untuk kemudian berkaca diri, untuk kemudian mencari sebabnya dan mencari obatnya. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua yang ingin Anda bahas dalam pertemuan kali ini adalah alamatu sihatil qalb, tanda-tanda hati yang sehat. Dengan tujuan apa kita mempelajari tanda-tanda hati yang sehat? Apakah dengan tujuan agar kita bisa berbangga diri? Ini loh, saya memiliki hati yang sehat. Hati saya jauh lebih baik dari hati kamu. Ini loh, hati saya ada yang sehat, bahwa saya lebih baik dari Anda. Apakah untuk itu? Tidak. Akan tetapi alamatu sihatul qalb, kita wajib mengetahuinya supaya kita bisa menjadikannya sebagai sebuah tolak ukur, sebagai sebuah standar yang harus kita capai. Seandainya kita telah mencapai standar ini, maka diharapkan kita bisa mempertahankannya. Tapi jika sebaliknya kita tidak bisa mencapai standar ini, maka kita harus berkaca diri, mencari sebabnya, menghilangkan sebab-sebab tadi yang menyebabkan kita tidak bisa mencapai standar tadi yang pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk kemudian mencapai standar tadi, supaya hati kita benar-benar menjadi hati yang sehat. Di sini muallif menyebutkan ada 9 standar, ada 9 tanda, di mana dari sekian banyak tanda, di mana seseorang hatinya adalah hati yang sehat. Yang ini adalah standar bagi seorang yang kemudian ingin agar standar bagi seseorang ketika seseorang kemudian ingin meluruskan hatinya, sejauh mana hati kita telah sesuai dengan standar ini atau tidak. Standar yang pertama atau tanda yang pertama adalah an yartahila an dunya hatta yanzila bil akhirah, jaa ila hadhihi ad-dar ghariban wa ya'khudhu minha ajalahu wa ya'udu ila watanihi. Seseorang yang hatinya sehat adalah seseorang yang kemudian yartahil an dunya, orang tersebut telah pergi meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia maksudnya gimana di sini? Apakah dia telah meninggal dunia dalam hal ini? Tidak. Hatinya dia telah meninggalkan dunia ini. Walaupun jiwanya ada di dunia, tetapi hatinya telah meninggalkan dunia. Fokusnya, perhatiannya tertuju pada akhiratnya. Apa yang telah saya persiapkan untuk akhirat saya. Ja'a ila hadhihi ad-dar ghariban. Dia merasa bahwa kedatangannya di dunia ini adalah ghariban, sebagai orang yang asing. Kalau kalian misalnya bepergian ke sebuah tempat,
tentunya kalian berpikir bahwa tempat itu bukan tempat kalian untuk tinggal selama-lamanya. Atau kalau kita mau menganalogikan, mungkin sebagian besar dari kalian adalah bukan orang Jogja, ya tidak. Orang luar Jogja, bahkan orang luar Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua dan sebagainya. Kalian datang sini untuk belajar, tentunya. Ketika kalian sadar bahwa kalian datang sini untuk belajar, kalian di sini mungkin akan duduk di sini di Jogja mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun saja. Kalian merasa bahwa di sini kalian adalah orang asing. Ketika kalian menanamkan sikap tadi dalam diri kalian, apa yang terjadi dalam diri kalian? Apa ketika kalian belajar, kalian akan disibukkan dengan bagaimana saya akan kemudian membeli tanah di kecamatan ini, membeli tanah di kecamatan itu, kemudian membangun rumah di tempat ini, membangun rumah di tempat itu, membangun istana di tempat ini, membangun istana di tempat itu? Tidak. Kalian tentu ketika kalian sadar bahwa kalian adalah orang asing, kalian di sini hanya belajar untuk kuliah saja. Kalian tentunya akan memfokuskan upaya kalian untuk belajar, lulus dengan hasil maksimal, dan kemudian setelah itu kalian akan kembali ke kampung halaman kalian menerapkan apa yang telah kalian peroleh. Begitu juga dengan kita di dunia ini. Dunia ini hanya numpang minum ibaratnya, mencari bekal akan sebuah perjalanan sangat panjang, yang kemudian kita tidak boleh lalai bahwa dunia kita hanya numpang mampir. Kita di dunia hanya seorang yang gharib, orang yang asing. Jaa ila hadhihi dar ghariban. Dan kedatangan kita di dunia ini adalah sesuatu kita sebagai orang yang gharib, orang yang asing. Ya'khudhu minha hajatahu. Kita hanya mengambil hajat kita. Kita mampir ke dunia hanya mengambil bekal kita untuk akhirat kita. Wa ya'udu ila watanihi. Dan kita pasti akan kembali kepada watan kita. Kita akan kembali ke tempat asal kita. Kita akan kembali ke negeri asal kita. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar, seperti dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Umar, kata Rasulullah, kun fid dunya kannaka ghariban aw 'abir sabil. Jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar di dunia ini sebagai orang gharib, orang asing, aw 'abir sabil, atau orang yang numpang apa kira-kira? Numpang bersenang-senang, atau numpang melampiaskan hawa nafsunya? Tidak, numpang lewat saja. Ibaratnya orang numpang lewat sebentar atau lambat? Sebentar. Dia akan kembali lagi enggak ke tempat semula? Pasti akan kembali. Ingatlah, itu tanda yang pertama. Tanda hati yang sehat adalah hati yang selalu ingat bahwa di dunia ini dia hanya numpang lewat. Di dunia ini dia hanya numpang minum. Di dunia ini dia hanya orang asing. Kalau kita bisa menanamkan ini dalam mindset kita, kalau kita bisa menanamkan ini dalam jiwa kita dan melubuk hati kita yang paling dalam, insya Allah kalau kita mau bermaksiat kira-kira jadi enggak kira-kira? Kalau kita sadar bahwa kalau kita selalu sadar bahwa kita cuma numpang lewat di dunia ini, numpang jadi bekal, kira-kira kalau orang bermaksiat, kalau kita ingat ini kira-kira jadi enggak bermaksiatnya? Jadi atau semakin menjadi-jadi? Pertanyaannya, jadi atau semakin menjadi-jadi? Atau menjadikan sesuatu yang tadinya belum jadi?
Gimana? Seandainya orang tersebut ingat bahwa dia hanya numpang minum, numpang lewat, dia hanya orang asing di dunia ini, dia akan kembali ke pangkuan Rabb-Nya, ke sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus mempertanggungjawabkan semua yang dia perbuat. Kira-kira kalau dia bermaksiat jadi atau tidak? Jadi atau semakin menjadi-jadi? Tidak jadi tentunya. Dia akan berpikir ulang untuk berbuat maksiat, dan dia akan terus menambah bekalnya untuk kehidupan di akhirat nanti. Jadi yang pertama, tanamkanlah dalam mindset kalian, dalam lubuk hati kalian paling dalam, bahwa kalian hanya numpang lewat. Kalian hanya numpang minum. Di dunia ini tugas kalian hanyalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat kalian. Di akhirat nanti, harta yang kalian kumpulkan di dunia ini, sebanyak apapun harta tadi, tidak akan pernah bisa mendatangkan kebaikan bagi diri kalian. Di akhirat nanti, anak yang telah kalian buat di dunia ini, yang di dunia kalian banggakan untuk bisa menolong kalian di hari tua kalian, tidak akan pernah bisa mendatangkan kebaikan sedikit pun juga di akhirat nanti. Jadi yang bisa mendatangkan kebaikan kita adalah amal kita. Oleh itu, perbanyaklah kita untuk beramal, dan tanda bahwa hari kita adalah yang sehat, bahwa kita selalu ingat kita hanya numpang lewat saja. Di dunia ini kita hanya sementara. Yang kedua, tanda bahwa hati seorang adalah hati yang sehat adalah yastaghni bihubbihi an hubbi ma siwa. Ketika seseorang mencukupkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa kaya, merasa cukup akan kecintaannya pada Allah, dan kemudian tidak mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia mencintai sesuatu selain Allah kecuali cintanya tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang sehat selalu menghiasi hatinya dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kecintaan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan kecintaan pada dunia, bukan kecintaan pada harta benda dan sebagainya. Kalaupun dia mencintai dunia, kalaupun dia mencintai orang lain selain Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan kecintaan tadi kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba fillah wa abghada lillah wa a'ta fillah wa mana'a fillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang kemudian mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kemudian membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membenci orang lain, barang siapa yang memberikan sesuatu pada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kemudian tidak memberikan sesuatu kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmala al-iman. Orang tersebut telah sempurna keimanannya. Artinya apa? Kita dituntut untuk mencintai Allah dan mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai para ulama, kita mencintai orang-orang saleh, kita mencintai orang-orang berilmu karena siapa? Karena Allah. Karena Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Oleh sebab itu kita mencintai mereka. Kita membenci seseorang karena Allah. Kenapa? Misalnya orang bermaksiat, kita membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah tanda bahwa kita telah sempurna keimanannya. Bukannya ada orang bermaksiat kita mencintai dia. Kenapa? Karena hartanya. Tidak. Kita orang bermaksiat kita tetap membenci dia karena kemaksiatannya. Kemudian kita memberi sesuatu pada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala.
kita memberi sesuatu kepada orang yang saleh, kita memberi sesuatu pada ahli ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah wujud kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak memberikan sesuatu kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gampangannya gini. Ada tetangga kita, orang yang tidak mampu. Tentunya pastinya kita memiliki tetangga yang tidak mampu secara finansial. Dia datang ke tempat kita, mengetuk pintu rumah kita, meminta uang kepada kita. Tapi kita tahu persis bahwa dia selain tidak mampu, dia misalnya hobi minum minuman keras, dia hobi berjudi misalnya. Dan kita tahu, hakul yakin, saya yakinnya, seandainya kita memberikan uang pada dirinya, uang tadi pasti dipakai untuk apa? Untuk beli minuman keras dan untuk berjudi. Lalu kita tidak memberi uang tadi kepada orang tersebut. Kenapa? Kita tidak memberinya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa orang tersebut kalau dikasih duit, dia akan menggunakannya di jalan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bagian dari ini. Kita menahan diri kita tidak memberi pada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi ketika ada seseorang yang kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, memberikan sesuatu pada seseorang karena Allah, tidak memberikan sesuatu pada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah bahwa orang tersebut adalah orang yang hatinya adalah hati yang sehat. Kemudian tanda yang ketiga, tanda di mana seseorang hatinya adalah hati yang sehat. Idza fatathu wirduhu aw ta'atu min at-ta'at. Jika seandainya dia meninggalkan sebuah wirid di sini, baik wirid yang berupa bacaan Quran atau zikir, aw ta'atu min at-ta'at, atau dia meninggalkan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia terbiasa salat duha, ada seorang terbiasa salat lail, suatu saat dia meninggalkan salat duha, suatu saat dia meninggalkan salat lail, apa yang terjadi? Wajada lidzalika alaman a'zam. Ketika dia meninggalkan salat duha tadi, meninggalkan salat lail tadi, meninggalkan bersedekah jalan Allah, wajada lidzalika alaman a'zam. Dia mendapati dalam dirinya sebuah alam, perasaan sakit yang sangat besar. Min ta'allumil harisi bi mufawati mali wa faqdi. Dia mendapatkan perasaan kehilangan, perasaan alam, perasaan sakit yang sangat besar. Lebih besar perasaan sakit tadi, lebih besar perasaan kehilangan tadi dibandingkan dengan kehilangannya seseorang yang kemudian menjaga hartanya, seseorang yang kemudian menjadikan hartanya sebagai segala-galanya. Misalnya ada orang yang kemudian memiliki harta yang sangat banyak, memiliki mobil 5 misalnya, lalu mobilnya satu mobil hilang. Kira-kira ketika dia kehilangan satu mobil tadi, gimana perasaannya? Dia merasakan perasaan yang sangat sedih. Dia merasakan perasaan kehilangan yang sangat besar. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya sakit ketika dia meninggalkan sebuah ketaatan, dia merasa kehilangan segala-galanya. Dia merasakan mendapatkan perasaan sakit yang sangat besar. Itulah tanda yang ketiga. Jadi ketika kita mendapati bahwa ketika kita meninggalkan sebuah ketaatan jalan Allah, dan ketika ketaatan tadi kita tinggalkan, baik disengaja maupun tidak, kita merasakan sebuah kesakitan, kita merasa menyesal ketika meninggalkan sebuah ketaatan, maka bersyukurlah bahwa insya Allah hati kita adalah hati yang sehat. Itu yang tanda yang ketiga.
Kemudian tanda yang keempat, ya ikhwah sekalian, semoga Allah menjaga kalian semua. Tanda yang keempat adalah idza fatatku afan. Tanda yang keempat adalah annahu yashtaqu ila al-khidmati kama yashtaqu al-ja'i'u ila ta'ami wasyarab. Dia merindukan untuk memberikan sebuah khidmah, sebuah pelayanan, sebuah perbuatan baik pada orang lain, sebagaimana merindukannya orang-orang yang lapar dari makan dan minum. Kalau ada orang lapar dan orang haus, kira-kira rindu sekali dengan makan atau minum? Rindu. Atau misalnya di antara kalian yang berpuasa pada hari ini, kalian rindu enggak untuk mencicipi makanan dan minuman? Tentunya sangat rindu, ya tidak? Begitu juga orang yang hatinya sehat, dia rindu untuk melaksanakan sebuah ketaatan, untuk memberikan sebuah perbuatan baik pada orang lain, memberikan sebuah perbuatan baik pada orang lain. Jadi dalam kehidupannya dia selalu diselimuti oleh perasaan yang memberikan sebuah bantuan pada orang lain yang membutuhkan. Seandainya dia bisa membantunya dengan hartanya, dia membantu dengan hartanya. Seandainya dia bisa membantunya dengan ilmunya, dia membantunya dengan ilmunya. Seandainya dia bisa membantunya dengan perbuatannya, dia membantunya dengan perbuatannya. Seandainya dia bisa membantunya dengan waktunya, maka dia membantunya dengan waktunya. Dan itulah kemudian sifat yang keempat dari orang-orang yang memiliki hati yang sehat, selalu ingin untuk bisa memberi dan memberi pada orang lain, memberikan sesuatu yang lebih pada orang lain, bukan menerima. Kebanyakan dari kita selalu berpikir apa yang bisa orang perbuat untuk diri kita. Jadi kita berbuat untuk orang lain sebanyak yang orang tersebut bisa berbuat untuk diri kita. Artinya banyak di antara kita berpikir sebanyak yang kita ingin perbuat pada orang lain, itu sebanyak yang dia telah berikan pada diri kita. Pada hakikatnya itu pemikiran yang salah. Yang benar adalah orang memiliki hati yang sehat adalah orang yang benar berpikir untuk terus untuk memberi pada orang lain. Apa yang telah saya berikan pada orang lain, apa yang telah saya korbankan untuk orang lain, dan tidak berpikir apa yang telah orang lain berikan pada diri saya. Ada sebuah kaidah yang diberikan oleh salaf, para ulama, jika kita berbuat kebaikan, maka lupakanlah dan anggaplah bahwa engkau tidak pernah melaksanakannya. Dan jika engkau kemudian berbuat sebuah keburukan, ingat-ingatlah seolah keburukan tadi selalu engkau perbuat, sehingga kemudian perasaan tadi mendorongmu untuk kemudian menjauhi keburukan tadi. Dan kemudian itu adalah akhlak yang keempat, atau sifat yang keempat dari orang-orang yang memiliki hati yang sehat, untuk kemudian hatinya selalu berpikir memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kemudian yang kelima, singkat saja, an yakuna hammahu wahidan, an yakuna fillah, yakni fi ta'atillah. Dia memiliki semangat yang satu. Dia memiliki dia selalu berpikir bagaimana berjalan di atas ketaatan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memiliki hati yang sehat adalah orang-orang yang kemudian bisa memaknai setiap langkah dari kehidupannya. Kebanyakan dari kita mungkin kita makan berapa kali misalnya? 3 kali. Mungkin kita di antara kita yang makan 3 kali. Kita hanya memaknai makan kita dan minum kita
hanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang memiliki hati yang sehat selalu memaknai makan dan minumnya tadi kemudian dengan sebagai sebuah ketaatan jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya makan, saya minum supaya makanan dan minuman tadi yang saya makan bisa menolong saya untuk berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya saya kuat untuk kemudian menuntut ilmu jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya saya kuat untuk berdiri untuk sholat. Supaya saya kuat untuk kemudian menolong orang lain dan sebagainya. Dia bisa memaknai setiap langkah kehidupannya untuk berjalan ke ketaatan jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang kuliah. Orang yang kuliah kebanyakan dari kita mungkin dan kuliah karena dipaksa oleh orang tuanya. Kebanyakan dari kita dan kuliah mungkin untuk kemudian mencari kehidupan dunia. Akan tapi maknailah belajar kita ini untuk kemudian sebagai sebuah ketaatan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sekarang ini untuk kemudian suatu saat nanti bisa beribadah pada Allah dengan cara yang lebih baik lagi. Kita bisa menolong orang dengan ilmu yang kita peroleh. Kita bisa menolong orang dengan harta yang kita miliki. Kita bisa menolong orang dengan apa yang kita miliki dari hasil ilmu yang kita peroleh pada saat ini. Itu yang kelima. Yang keenam, an yakuna asyahhu bi waqtihi. Orang yang hatinya sehat memiliki ciri-ciri. Ciri yang keenam adalah orang tersebut adalah orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit dengan waktunya. Dia selalu perhitungan dengan waktunya. Untuk apa waktunya dipergunakan? Apakah dipergunakan untuk sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram? Apakah waktu yang dipergunakan untuk sesuatu yang diridai oleh Allah atau sesuatu yang kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ketujuh, orang-orang yang kemudian hatinya sehat adalah orang-orang yang kemudian an yakuna idza dakhala fi shalah dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya. Orang-orang yang kemudian jika dia telah masuk pada salat, jika dia sedang salat, dhahaba anhu hammuhu, telah hilang perasaan sedihnya, wa ghammuhu dan perasaan takutnya, khawatirnya bid dunya, akan kehidupan dunia. Dia telah takut dengan salat. Salat tadi mendatangkan ketenangan dalam jiwanya. Salat tadi mendatangkan ketenangan dalam hatinya. Salat tadi semakin mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, an la yaqtar an dzikri rabbih wa la ya'sam min khadamatihi. Yang kedelapan tanda-tanda orang yang hatinya sehat adalah orang-orang yang tidak pernah henti dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan dari berjalan di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang-orang yang hatinya sehat adalah ihtimamu bi tashihil amal a'dhamu minhu bil amal. Orang-orang yang selalu kemudian meluruskan amal perbuatan mereka, meluruskan perbuatan-perbuatan mereka yang dengannya kemudian hari demi hari selalu diisinya dengan perbuatan yang lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, minggu ini harus lebih baik daripada minggu kemarin, dan sebagainya. Fayahrusu 'ala al-ikhlas fi. Orang-orang yang selalu mentadbiq, selalu kemudian mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, wan nasihah, dan selalu menasihati satu sama lain, wal mutaba'ah, dan selalu mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal ihsan, dan selalu berbuat ihsan baik pada Allah kepada sesamanya. Wa yashhadu ma'a dzalika mannata Allah alaihi fihi. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian selalu ingat akan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan pada dirinya, wa taqsirihi fi haqqillah, dan dia selalu ingat bahwa dia selalu lalai ketika menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang kemudian menikmati banyaknya nikmat yang telah Allah berikan pada diri kita.
banyaknya fasilitas yang telah diberikan pada diri kita, akan tetapi di antara kita, banyak di antara kita atau semua dari kita yang kemudian lalai atau tidak bisa menunaikan hak-hak dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Dan itu secara umum dua masalah besar yang disebut oleh mu'alif dalam kesempatan pada hari ini. Dalam bab ini mengenai tanda-tanda hati yang sakit dan tanda-tanda hati yang sehat. InsyaAllah dalam kesempatan berikutnya kita akan membahas mengenai sebab-sebab sakitnya hati seseorang dan penyakit-penyakit hati. Sungguhnya hati kita ada penyakit yang bisa, ada racun yang bisa meracuninya. Kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Ilahuna wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil din.